tujuan daripada pendidikan adalah sebuah karya. Dimanapun kalian berada, kalau kalian bisa berinovasi, kalian bisa berkarya, kalian bisa berkreasi dengan penuh semangat, saya yakin kalian akan sukses. Ibarat emas, walaupun itu ada di kotoran, ya dia akan menjadi tetap sebuah emas, tidak akan berubah. Halo semuanya, kembali lagi di Punta Channel, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Di sini ada Punta, dan kali ini aku nggak sendirian, ditemani oleh yang sudah ada di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo. Halo, oke. Jadi kemarin aku udah kedatangan teman SMP. Nah, dan Mas Agung ini itu sahabat semua anak SMP waktu itu. Gak ada orang yang nggak kenal Mas Agung. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah, kabar sehat. Gimana Baik. keadaan Jogja dan khususnya SMP 1 nih? Alhamdulillah Jogja kondusif, khususnya SMP 1. Alhamdulillah kegiatan program KBM tetap berjalan dengan lancar walaupun dari rumah. Berarti belajarnya di rumah ya? Pakai online? Itu pakai online dan bisa dengan media pembelajaran yang lain juga. Itu udah dari kapan itu Mas? Gimana? Dari sejak awal ada corona ini sudah libur atau gimana? Ya, udah awal-awal sempat masuk, tapi kurang lebih sekitar 1 minggu. Terus ada edaran dari dinas, kita menyesuaikan menindaklanjuti edaran dari dinas untuk pembelajaran dari rumah. Oke, nah ini kebetulan Mas Agung lagi di SMP 1 ya nih ya? Alhamdulillah. Bisa dilihat dari lorong-lorongnya. Ya itu di belakang itu kayaknya dulunya itu kelasku tuh. Itu 7B dulu. Itu sekarang jadi kelas apa itu, Mas? Kalau sekarang kelas 7E, 7F. Wah, berarti sekarang banyak banget banyak banget perkembangannya, Mas ya? Ya, secara keseluruhan kalau dari segi bangunan, khususnya bangunan pokok, hampir tidak ada yang berubah. Bentuk dan tatanan bangunan pokok masih tetap, karena itu merupakan salah satu cagar budaya, jadi tidak bisa dirubah bentuknya. Ya, benar-benar. Kalau direnovasi, oke, tetap masih jalan. Ya, dan banyak penambahan ya Mas ya. Terakhir ke sana itu wah, bangunannya ada yang tingkat sekarang kayak gitu. Ya, kalau yang termasuk paling baru bangunan masjid. SMP 1 sudah memiliki masjid tersendiri, juga terbuka untuk umum. Tapi untuk saat ini off. Oke, ini ngomong-ngomong aku itu alumni tahun 2011. Jadi lulus dari SMP Negeri 1 itu 2011, artinya sekitar 9-10 tahun yang lalu. Udah lama banget berarti ya. Nah, tapi walaupun aku ini terbilang lama, Mas Agung ini lebih lama lagi sudah apa ya, kenal SMP Negeri 1. Udah dari tahun berapa sih Mas menjadi bagian dari SMP Negeri 1? Kalau menjadi bagian dari SMP Negeri 1 itu sudah sejak lahir. Sejak lahir loh? Wah, itu berapa puluh tahun yang lalu? Lahir dan dibesarkan di SMP 1. Tapi kalau mulai bekerja di SMP 1 itu tahun 2006. Bahkan sebelum aku menjadi siswa di sana sudah bekerja di sana ya Mas ya? Aku masuk 2008 soalnya. Nah ini kan berarti 2008. Dari waktu masih kecil tahulah perkembangan sejarah-sejarahnya SMP 1 gitu.
Iya kan? Ya sedikit banyak, dikit-dikit tahulah. Dikit-dikit tahu lah. Nah, Walaupun tidak komplit karena SMP 1 ini berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. nah, benar, 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 benar. Ikatan alumninya itu kuat gitu, ya kan? Walaupun ya yang sudah Alhamdulillah. angkatan tahun istilahnya tahun tua gitu, tetap tetap apa masih ada kontribusi ke SMP 1 gitu. Apa gimana? Alumni SMP 1 ada wadahnya tersendiri sebenarnya, namanya PASTU, Mm-mm. Paguyuban Alumni SMP 1. Ada yang di Jogja sendiri ada yang di Jakarta juga ada. Wah, berarti memang ya udah alumninya udah kemana-mana ya Mas ya. Ada yang udah jadi mungkin pejabat tuh, udah macam-macam lah. Termasuk mantan Menteri Keuangan Bapak Radius Prawiro, Nah, itu ya, alumni SMP 1 Yogyakarta. benar, benar, benar. Nah, terus kalau dari dulu Mas, masa paling berjayanya SMP 1 tuh kapan sih Mas? Dan pas pas ada apa gitu? Kalau masa jaya sekarang sampai sekarang pun masih jaya, mau Masih jaya ya. slogan SMP 1 sampai jaya gitu ya. Soalnya kan tulisannya aja tuh SMP nomor 1 di Yogyakarta. Iya nggak sih? itu itu apa ya? Karismatik tersendiri. Itu sudah sejak lama, tulisan itu tidak berubah sudah lama banget. Itu yang makanya itu yang selalu diingat itu SMP nomor 1 di Yogyakarta. Nomor 1. Nah, kalau dari Mas Agung kan udah istilahnya udah menjadi bagian dari SMP 1 itu sejak lahir. Yang membuat SMP 1 spesial itu apa, Mas? Yang membuat SMP 1 spesial di mana di situ ada kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian. Itu yang membuat kita merasa spesial berada di SMP 1. Jadi baik antar guru dengan guru, guru dengan karyawan, maupun guru dengan siswa, begitu juga dengan siswa dengan karyawan. Itu juga jalinan kekeluargaan, kebersamaan, itu tetap bertahan dan itu berkembang sangat erat sampai saat ini. Itulah yang membuat kesan-kesan tersendiri yang masih membekas sampai saat ini. Nah, tadi kan menyinggung tentang kekeluargaan, kebersamaan. Nah, terus ada nggak event-event yang sampai sekarang tuh masih berkesan dan bakal selalu diingat gitu? Event-event apa gitu? Oh, ya. Kalau event yang masih membekas sampai saat ini adalah Pesta Mas SMP Negeri 1 Yogyakarta. Apa itu Pesta Mas? Itu tahun 1992. Waduh, lahir aja Atau belum. 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun SMP Negeri 1. Itu ada acara apa itu Mas pada saat itu? Banyak event yang ada, macam-macam, dan yang berkesan adalah di mana di situ ada kesinambungan antara sekolahan dengan alumni, sehingga setelah Pesta Mas itu berlalu, banyak pembangunan-pembangunan di SMP Negeri 1, baik secara fisiknya maupun secara akademik, itu terjadi beberapa perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya setelah Pesta Mas itu berlalu, para alumni juga ada penggalangan dana yang pada akhirnya diwujudkan sebuah bangunan gedung olahraga. Wah, itu GOR itu adalah sumbangsih daripada alumni SMP Negeri 1 Yogyakarta, baik yang di Jogja maupun yang berada di perantauan. Itu gedung Terus yang paling berikutnya, amazing gitu. ya, setelah itu, setelah GOR selesai dibangun, berikutnya adalah pembangunan lapangan sepak bola itu di rumput semuanya full, diganti rumputnya.
Ini ngomong-ngomong kita salah satu SMP yang punya lapangan sepak bola sendiri ya Mas ya? Kalau untuk sekolah negeri di Kota Jogja, SMP di Kota Yogyakarta, negeri kayaknya satu-satunya yang Oh, punya lapangan malah sepak bola di satu-satunya ya? dalam lapangan. Wah, Di dalam sekolah itu gila sih, kurang luas yang apa coba? negeri. Ya, dan gornya itu bisa dibuat voli, basket, bulu tangkis, pokoknya benar-benar serbaguna lah. Sampai yang mengesahkan itu siapa sih Mas? Yang ada di batu di depan itu? Selain Ibu Kepala Sekolah, salah satunya ada itu tadi, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawirotirjo sebagai salah satu alumni. Salah satu alumni. Yes, mantap lah. Nah, terus tadi kan sudah nyinggung tentang dari segi bangunan ya Mas ya. Nah, tapi kalau fasilitasnya sendiri nih, kayak mungkin lab-lab atau apa gitu, sarana-sarana, itu apa aja Mas? Yang dari dulu sampai sekarang? Alhamdulillah, dalam beberapa tahun ini kan kita sudah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer UNBK. Kita sudah menyediakan sebanyak 5 lab komputer. Itu padahal dulu waktu zamanku cuma 1, Mas. Sekarang udah jadi 5. Untuk mendukung kelancaran proses UNBK. Tapi sayangnya untuk tahun ini UNBK ditiadakan. Wah, iya. Jadi nggak jadi UN. Ini ngomong-ngomong berarti anak-anak yang kelas 3 tuh langsung diluluskan atau seperti apa, Mas? Sudah lulus. Kriteria penilaiannya sebagian diambilkan dari nilai rapot. Oke. Berarti tanpa ada ujian-ujian gitu ya? Atau tetap ada ujian? Ada. Tapi juga daring. Istilahnya tes daring. Oke. Nah, tadi kan aku sudah bilang kalau Mas Agung ini sahabat semua siswa. Hampir mungkin dari itu semua siswa. Itu. Ya bisa dibilang 90% itu kenal Mas Agung gitu. Yang nggak kenal Mas Agung itu berarti orang yang cuma sekolah pulang. Nah ini kan itu malah bagus. Itu kan berarti Mas Agung ini tahu karakteristik siswa-siswa dari yang dulu mungkin angkatan di bawah 2000 sampai angkatan yang di atas 2000. Nah ini uniknya apa nih Mas karakteristiknya gitu? Kan kalau sekarang tuh kan anak-anak itu milenials pada istilahnya gadget-gadgetan lah. Nah kalau dulu kan enggak. Itu perbedaannya apa tuh Mas? Ya itu, salah satunya itu. Karena anak-anak zaman dulu lebih ke kegiatan bersama. Contoh ya, salah satunya umpamanya kayak dulu sebelum bel masuk itu main bola di lapangan bareng-bareng. Sebelum bel nanti masuk istirahat pagi berarti itu. Bola di lapangan bareng-bareng. Nanti pulang sekolah main bola di lapangan bareng-bareng. Itu masih aku jalankan kalau itu waktu itu. Untuk saat ini itu sudah sedikit berubah. Ya hampir banyak berubahnya karena anak-anak zaman sekarang yang konon katanya anak-anak milenial itu sekarang lebih ke pubbing. Anak-anak sudah konsentrasi dengan HP-nya masing-masing, sehingga sedikit tanda petik cuek dengan lingkungan sekitar. Itu sebenarnya yang miris, interaksi sosialnya jadi berkurang. Tapi walaupun begitu, untuk SMP 1 masih alhamdulillah lumayan. Dalam artian kebersamaan antar teman satu sama yang lain itu keterikatannya masih lumayan kuat. Mungkin juga karena didukung kondisi lingkungan yang menunjang. Karena di SMP 1 alhamdulillah lapangan ada, bangsal ada, mau lapangan outdoor, indoor, ekstrakurikuler jadi lengkap. Alhamdulillah lumayan banyak.
kurang lebih 15-an ekskul, mata ekskul kurang lebih. Itu yang besar-besar, kayaknya banyak deh Mas yang, ya maksudnya kalau yang kebanyakan kan olahraga gitu ya, olahraga Ya. kesenian, gitu kan. Nah, berarti bisa dibilang kalau dari alumni yang dulu sama alumni yang ya sekarang-sekarang ini kedekatannya istilahnya kedekatan secara emosional beda ya Mas ya? Ya, setiap angkatan punya karakteristik tersendiri, Nah, setiap ini yang angkatan unik nih, ini yang unik nih. punya kedekatan person tersendiri, punya cara dan permasalahannya pun juga sendiri, beda-beda. Jadi Waduh. tidak bisa kita samakan angkatan ini kayak gini, angkatan ini enggak. Berarti Semuanya dilemanya sebenarnya beda-beda ya Mas ya? Dilemanya siswa beda. setiap angkatan tuh beda-beda. Ya. Nah, ini biasanya dapat curhatan-curhatan apa nih dari yang dulu, zaman dulu sampai yang sekarang? Biasanya tuh mereka cerita tentang apa? Ya, kalau sebenarnya permasalahan anak-anak remaja sama anak-anak SMP itu sebenarnya ya hampir sama. Cuman konteksnya aja yang berbeda. Mungkin kalau yang dulu proses penyampaiannya lebih ke apa ya? Lebih ke person. Kita cuman pengen cari waktu untuk bisa ngobrol, kita ngobrol. Tapi kalau yang sekarang, kalau tidak ada pancingan, tanda petik pancingan untuk bisa sharing, itu juga susah. Makanya saya kan salah satu pengelola perpustakaan juga. Nah, di perpustakaan itu ada yang namanya layanan, salah satunya adalah layanan curhits. Curhits. Apa nih Curhits curhits? adalah curahan hati siswa. Keren. Biasanya ngapain? Karena itu banyak hal. Layanan curhits sudah kita laksanakan kurang lebih sekitar 2 tahun ini secara resminya. Tapi kalau curhat-curhat personal sebenarnya sudah dari dulu sudah berjalan. Untuk layanan curhits kita jalankan 2 tahun ini dan alhamdulillah termasuk ada respon dari para siswa. Kayak tahun kemarin itu lebih cenderung digunakan untuk khususnya anak-anak kelas 9 yang mau menghadapi UNBK, karena di mana di semester 2 itu biasanya awal-awal semester 2 atau akhir-akhir semester 1 itu biasanya anak-anak kelas 9 itu sudah mulai stres. Stres itu tuh stres milih stres belajarnya, stres ntar sekolah di mana gitu ya Mas? Kayaknya kompleks. Hampir sama lah. Kompleks, macam-macam. Ada yang bagaimana cara belajar, bagaimana menghadapi UNBK, bagaimana menghadapi diri sendiri, menghadapi situasi diri sendiri mereka, juga mungkin juga permasalahan pribadi, salah satunya juga yaitu tadi hampir mirip dengan kamu, masalah cewek. Padahal ujung-ujungnya ya sama aja gitu ya Mas ya. Namanya juga masih bocah lah. Garis besar permasalahannya sama. Untuk usia SMP itu sebenarnya kan permasalahannya hampir sama. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa permasalahan pribadi di rumah itu juga ada. Nah, tadi menyinggung curhatan-curhatan. Ini tidak usah menyebutkan nama, tapi ada nggak curhatan yang memorable gitu, kayak ini tuh curhatannya tuh bener-bener serius, mendalam kayak gitu. Ada nggak? Rata-rata yang curhat khususnya ke perpus lewat layanan curhits itu rata-rata juga semuanya serius. Enggak, maksudnya enggak biasa gitu kan, biasanya ya curhatan-curhatan pada umumnya, tapi ini curhatannya tuh yang curhatan bener-bener beda dari yang lain gitu. Nah, kalau rata-rata kan cuman curhat tentang bagaimana cara belajar, bagaimana menghadapi UN, bagaimana
menghadapi si A, menghadapi si B. Nah, ini yang agak kelas berat itu kalau curhatannya itu sudah masalah rumah. Waduh, Tentang kondisi di keluarga. rumah, tentang keluarga. Itu yang apa ya? Salah satu curhatan yang kelas berat. Iya, benar. Terus kalau kalau curhatan ngomongin guru ada nggak, Mas? Jawabnya ada apa enggak itu aja. Ada, Ada, udah pasti itu. jelas ada. Tapi Iya. kan tinggal bagaimana konteksnya dan kita akan menjelaskan bagaimana tentang duduk perkaranya dulu juga bagaimana. Jadi tidak serta-merta siswa curhat tentang guru itu ada permasalahan bla bla bla, itu belum tentu juga. Bisa juga mungkin cuman siswa itu belum memahami, belum Iya, benar tahu sih, karakter. benar. Ya, soalnya kalau dari yang aku alamin juga, menghadapi masing-masing guru tuh beda. Masing-masing guru tuh Ya. istilahnya treatmentnya beda gitu. Bahkan ada yang curhatannya gini, umpamanya siswa ini curhat, oh Pak itu sama guru A nggak enak, di kelas masih kelas 7 ya umpamanya, sama guru A nggak enak, tapi setelah kelas 8 dia akan mendapatkan guru B yang mungkin menurutnya lebih enak. Itu sering terjadi. Waktu curhat di kelas 8, mendingan yang guru A kemarin, Pak. Itu. Dan ada juga kalau aku dulu ngerasainnya waktu kelas 7 itu si guru A ini nggak enak, tapi pas kelas 8 si guru A ini malah jadi guru yang enak diajak ngobrol. Nah, itu tuh juga ada Ya, itu. Ya kan? sebenarnya kan karena belum memahami karakter, belum bisa beradaptasi. Sebenarnya kan cuman itu permasalahannya. Kalau itu sudah bisa teratasi, sebenarnya ya menghadapi berbagai macam guru ya fine-fine aja. Benar. Kalau curhatan yang istilahnya konyol-konyol gitu ada nggak, Mas? Ada. Kayaknya apa tuh? Ejek-ejekan sama temen. Ada juga. Tapi kan kalau yang sekarang sih nggak begitu booming sih. Lebih booming dulu. Mumpung mungkin kan tidak menutupi kemungkinan siswa-siswa yang sekarang sedang belajar di SMP 1 nonton video ini, pesannya buat mereka apa, Mas? Kan ada yang mau naik kelas 3 nih, ada yang mau naik kelas 3, naik kelas 2. Pesannya buat mereka apa tuh? Di masa pandemi. Masa pandemi dan nanti kalau sudah mulai belajar normal lagi seperti itu. Kalau pesan untuk siswa-siswa SMP 1 di masa pandemi ini ya diharapkan tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Yang jelas jangan lupa untuk tetap berkarya walaupun kalian di rumah, walaupun kalian tidak bisa ke sekolah, tapi diharapkan kalian tetap bisa berkarya, kalian tetap bisa berkreasi, kalian tetap bisa berinovasi. Itu yang paling utama. Tujuan daripada pendidikan adalah sebuah karya. Baik itu karya secara attitude maupun karya nyata dalam bentuk hasil-hasil produk dan macam-macam. Karena kalau melihat belum lama juga ada curhatan dari kelas 9. Pak, bagaimana? Ini besok kelasnya saya mau dapat sekolah SMA favorit, bagaimana caranya? Kalau nggak dapat gimana? Itu yang paling jadi beban buat mereka. Saya tekankan bahwa dimanapun kalian berada, kalau kalian bisa berinovasi, kalian bisa berkarya, kalian bisa berkreasi dengan penuh semangat, saya yakin kalian akan sukses. Ibarat emas,
Walaupun itu ada di kotoran, ya dia akan menjadi tetap sebuah emas, tidak akan berubah. Jadi semua tergantung pada pribadi masing-masing, bukan kok tergantung pada sekolahnya. Kalau sekolah itu kan cuma sebuah wadah, tergantung isinya. Isinya kalau di dalam botol itu cuma isi air putih, ya kan tidak ada harganya, dibandingkan kalau di dalam botol itu ada isinya sirup atau apa. Itu kan yang memiliki harga, yang memiliki bobot nilai, itu kan isinya, bukan wadahnya. Jadi diharapkan tetap berkarya, tetap berinovasi, berkreasi, walaupun itu berada di rumah. Yes, mantap kan? Jadi udah tahu kan kenapa Mas Agung bisa menjadi sahabat semua siswa di SMP 1. Ini sebenarnya pengen banget ngebahas dari seluk-beluk dan pojok-pojok SMP 1, tapi mungkin kita akan membuat episode sendiri ya Mas ya, yang bisa kita ngomongin bangsal lah, ngomongin GOR kayak gitu. Pokoknya ntar kita bikin episode sendiri lah kayak gitu. Dan untuk episode kali ini mungkin segini dulu ya. Nanti kita akan bertemu Mas Agung lagi. Untuk sekarang terima kasih banyak Mas Agung sudah meluangkan waktunya untuk sharing kan. Ya ini udah lama ya Mas ya kita nggak ketemu ya Mas ya. Tahun terakhir tahun baru lah, tahun baru kemarin gitu. Dan harusnya juga pas pandemi ini aku bisa pulang ke Jogja, tapi ternyata atas perintah pemerintah, jadi ya udah mematuhi peraturan lah, jadi tidak bisa pulang. Oke lah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mas Agung juga sehat selalu ya Mas ya. Sama-sama, amin, alhamdulillah. Kamu juga jaga diri di sana baik-baik, jaga kesehatan, tetap bisa komunikasi. Siap. Oke. Terima kasih. See you in the next episode. Bye.